Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang keutamaan menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, yaitu kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca, menghafal, bahkan mengamalkan Al-Quran itu, kita setidaknya harus mengetahui apa saja keutamaan menghafal Al-Quran. Karena banyak dari para pembaca dan para penghafal Al-Quran, mereka hanya sekedar baca dan hafal saja, namun tidak mengetahui makna di balik membaca dan menghafal Quran itu. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang ingin membaca dan menghafal Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quran, setidaknya kita mengetahui keutamaan yang terkandung dalam kita membaca dan menghafal serta mengamalkan Al-Quran itu. Sehingga dalam kita membaca dan menghafal Al-Quran itu, kita selalu bersemangat dalam mengejar pahala-pahala yang Allah janjikan serta keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai para penghafal Al-Quran. Membaca dan menghafal Al-Quran itu merupakan suatu hal yang mengasyikkan. Selain kita mendapatkan pahala, kita juga akan merasakan kenikmatan dalam menghafal Al-Quran itu. Namun, tidak semua orang merasakan kenikmatan tersebut. Maka salah satu caranya adalah kita mengetahui keutamaan menghafal Al-Quran itu. Di sini saya akan menyampaikan beberapa keutamaan menghafal Al-Quran dari dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yaitu karangan Imam An-Nawawi. Di dalam bab 1 diterangkan beberapa keutamaan tersebut, yaitu keutamaan yang pertama adalah seorang ahli Quran itu dia diibaratkan seperti perniagaan yang tidak pernah rugi. Bayangkan ketika kita berniaga dan tidak akan pernah rugi. Itulah seorang ahli Quran. Itu dijelaskan dalam surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, mendirikan salat dan menafkahkan sebahagian rezeki mereka dengan secara diam-diam dan secara terang-terangan, maka mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Lalu keutamaan yang kedua adalah menjadi sebaik-baik manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Lalu selanjutnya keutamaan yang ketiga, yaitu orang yang mahir membaca Al-Quran akan ditempatkan di surga kelak bersama para rasul yang mulia. Sedangkan orang yang terbata-bata, orang yang kesusahan dalam membaca dan menghafal Al-Quran, akan diberikan 2 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya orang yang ahli Al-Quran, yang mahir dalam Al-Quran, dia akan diberikan tempat di surga kelak bersama para rasul yang mulia. Sedangkan
Orang yang terbata-bata dan kesusahan akan diberikan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya keutamaan yang keempat, yaitu orang mukmin yang menghafal Al-Quran itu diibaratkan sebagaimana buah utrujah yang manis rasanya dan harum baunya. Masya Allah. Keutamaan selanjutnya, keutamaan yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala meninggikan derajat orang-orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya sungguh Allah meninggikan derajat orang-orang sebagian kaum dengan Al-Quran dan merendahkan sebagian kaum lain dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang keenam, yaitu Al-Quran akan menjadi penolong atas izin Allah pada hari kiamat bagi para penghafal Al-Quran. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, bahwasanya Al-Quran akan menjadi syafaat pertolongan di hari kiamat kelak bagi para pembaca atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah kita yang sering membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga saja kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, keutamaan yang ketujuh. Di dalam kitab ini dijelaskan juga bahwasanya rasa iri itu hanya dibolehkan kepada 2 hal. Yang pertama, kepada orang yang dianugerahkan Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran siang dan yang kedua, iri terhadap orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menginfakkan hartanya di jalan Allah siang dan malam. Sebagaimana hadis Rasulullah juga yang berbunyi, tiadalah rasa iri yang diperbolehkan pada orang lain kecuali 2 hal. Yang pertama, yaitu kepada orang yang diberikan karunia Al-Quran dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran siang dan malam. Dan yang kedua, rasa iri terhadap orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia menginfakkan di jalan Allah siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini, rasa iri yang dimaksud adalah jika kita melihat orang yang dikaruniai Al-Quran, dia mengamalkannya siang dan malam, dan orang yang diberikan harta, dia menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus berlomba dengan mereka. Apabila kita memiliki harta, apabila kita mempunyai kemampuan Al-Quran, maka marilah kita memanfaatkannya, mengamalkannya dimanapun kita berada. Dan insya Allah kita diberikan pahala keutamaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya keutamaan yang ke-8, yaitu membaca dari Al-Quran 1 huruf maka setara dengan 10 kebaikan. Apalagi ketika kita menghafal, maka kebanyakan kita menghafal yaitu diulang-ulang, maka pastilah kita lebih dari 1 kali membaca huruf-huruf tersebut. Masya Allah, pahala yang Allah lipat gandakan 1 huruf merupakan 10 kebaikan. Ada 1 kali dikali 10, maka 10 dikalikan 10 jadi 100. Sudah 10 huruf, maka 100 pahala kebaikan kita dapatkan, insya Allah. Keutamaan yang ke-9, yaitu orang yang sibuk mengkaji Al-Quran dibandingkan dengan orang yang hanya berdoa kepada Allah meminta, itu akan diberikan lebih dari orang yang hanya sekedar berdoa, daripada orang yang tadi mengkaji Al-Quran, sibuk mengkaji Al-Quran. Maka marilah kita sekaligus ketika kita membaca, menghafal, kita lihat arti dan makna dari ayat tersebut sehingga kita faham apa yang kita baca dan kita hafal. Selanjutnya, keutamaan yang ke-10, yaitu seorang penghafal Al-Quran itu diibaratkan sebagaimana rumah yang kokoh.
Karena sesuai hadis Rasulullah SAW, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun, maka diibaratkan seperti rumah yang roboh. Maka ketika kita mempunyai hafalan Quran, walaupun itu sedikit, maka kita diibaratkan sebagai rumah yang kokoh. Selanjutnya, keutamaan yang ke-11, yaitu para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran itu nantinya akan ditempatkan derajat kenikmatannya di surga sebagaimana ayat akhir yang ia baca. Maka sebagaimana kita sebagai umat Islam wajiblah banyak-banyak membaca Al-Quran setiap hari, setiap jam, bahkan setiap waktu kita. Maka ketika kita banyak membaca, menghafal Al-Quran, itu akan menjadi modal kita, jadi bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang keutamaan itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Amrin ibnul As radhiyallahu anhu. Nah, selanjutnya keutamaan yang ke-12, inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang tua kita, orang tua para penghafal Al-Quran, yaitu diberikannya jubah dan mahkota kehormatan kelak di surga oleh anaknya kepada orang tuanya. Itulah sebagai penghormatan kepada para penghafal Al-Quran, yaitu orang tuanya telah membimbingnya menuju jalan yang benar. Insya Allah kita termasuk dari mereka-mereka yang diberikan kehormatan tersebut. Selanjutnya, keutamaan ke-13, keutamaan yang terakhir bagi para penghafal Al-Quran yang dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan ini. Al-Quran diibaratkan seperti jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang menghayati Al-Quran dan meneliti Al-Quran. Dia sibuk dengan Al-Quran dan dia mengamalkan isi yang terkandung di dalamnya. Itulah tadi keutamaan-keutamaan menghafal Al-Quran yang dapat kita ketahui dari kitab At-Tibyan ini. Dan insya Allah semoga kita lebih bersemangat dalam menghafal Al-Quran, lebih banyak dalam membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Ya Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Semoga kita juga nantinya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.